Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya di channel HPTH Official. Baik rekan-rekanku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan seri ke-12 dari pembahasan-pembahasan soal tes P3K khusus untuk guru agama Islam. Baik teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik, tanpa perlu banyak kata lagi, kita akan langsung saja pada pembahasan soal yang pertama. Yang mana di sini saya sudah menyediakan soal. Yang pertama adalah akhlak yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran menurut Al-Ghazali. Ada 4. Salah satunya adalah A. Akhlak mahmudah, B. Akhlak mazmumah, C. Akhlak lahir, D. Akhlak batin. Nah, dalam penjelasannya, akhlak dalam praktiknya ada yang mulia disebut akhlak mahmudah dan akhlak yang tercela disebut akhlak mazmumah. Akhlak mulia adalah akhlak yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan akhlak tercela ialah yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian daripada itu, kedua kategori akhlak tersebut ada yang bersifat batin dan ada yang bersifat lahir. Nah, akhlak batin melahirkan akhlak lahir. Menurut Al-Ghazali, sendi akhlak mulia ada 4. Yang pertama hikmah, amarah, nafsu, keseimbangan di antara ketiganya. Nah, keempat sendi tersebut melahirkan akhlak-akhlak berupa jujur, suka memberi kepada sesama, tawadhu, tabah, tinggi cita-cita, pemaaf, kasih sayang terhadap sesama, menghormati orang lain, qanaah, sabar, malu, pemurah, berani, membela kebenaran, menjaga diri dari hal-hal yang haram. Kemudian sedangkan 4 sendi akhlak batin yang tercela adalah keji, bodoh, rakus, dan aniaya. 4 sendi akhlak tercela ini melahirkan sifat-sifat berupa pemarah, boros, peminta, pesimis, statis, dan putus asa. Jadi jawaban dari soal nomor 1 ini adalah yang A, yaitu akhlak mahmudah. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Soal nomor 2. Sendi akhlak mulia bersifat batin menurut Al-Ghazali ada 4. Salah satunya adalah jujur, maaf, hikmah, qanaah. Akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan baik dalam hubungannya dengan Allah, akhlak terhadap Allah antara lain tauhid, syukur, tawakal, mahabbah, hubungannya dengan diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri antara lain kreatif dan dinamis, sabar, ifah, jujur, tawadhu. Dengan orang tua atau keluarga, akhlak terhadap orang tua ada antara lain berbakti, mendoakannya, dan lain-lain. Hubungannya dengan sesama, akhlak terhadap sesama atau masyarakat antara lain ukhuwah, dermawan, pemaaf, tasamuh, dan hubungannya dengan alam. Kemudian akhlak terhadap alam antara lain merenungkan dan memanfaatkan. Jadi dari jawaban nomor 2 ini adalah yang C, yakni hikmah. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 3.
Dalam perwujudannya, akhlak terhadap Allah meliputi kecuali tauhid, mahabbah, zikir, salat. Ya, akhlak terhadap Allah antara lain tauhid, syukur, tawakal, mahabbah, hubungannya dengan diri sendiri. Ya, dari sini cukup jelas ya teman-teman. Akhlak terhadap Allah. Di sini akhlak terhadap Allah antara lain adalah tauhid. Kemudian syukur, tawakal, mahabbah. Ya, jadi jawaban dari soal nomor 3 ini adalah jelas yang D, yaitu sholat. Tanpa perlu saya baca lagi karena sama dengan yang di atas. Bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Akhlak terhadap diri sendiri meliputi antara lain adalah sabar. Ya, sabar berarti definisi sabar di sini adalah sabar adalah sikap mental untuk menerima dan menjalani dengan lapang dada ketika mendapatkan musibah dan menjalankan perintah. Sabar itu tidak hanya ketika kita mendapatkan cobaan dan penderitaan. Ada 4 macam sabar. Yang pertama, sabar ketika menghadapi cobaan dan musibah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi dorongan hawa nafsu yang tidak baik. Yang ketiga, sabar dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang keempat, sabar ketika kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, dari jawaban ini teman-teman, yang mendekati itu adalah yang A, yaitu lapang dada ketika mendapatkan musibah. Ya, ini sesuai dengan penjelasan yang di bawah. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Yang tidak termasuk sikap tasamuh adalah A. Menghormati keyakinan agama yang dianut orang lain. B. Tidak mencaci maki keyakinan orang lain. Yang C. Mengamalkan ajaran agama orang lain secara sukarela. Yang D. Memberikan bantuan kepada orang lain yang tidak beragama. Nah, di sini sikap tasamu itu adalah keyakinan yang berbeda, harus dihormati. Karena itu, pemaksaan dan penindasan manusia agar menerima Islam bukanlah perbuatan yang baik. Nah, kebebasan beragama sangat dijamin oleh Islam. Nah, di sini yang tidak termasuk sikap tasamu ini adalah yang C, yaitu mengamalkan ajaran agama lain secara sukarela. Nah, ini tidak termasuk ya teman-teman. Mungkin ada tambahan, silahkan boleh ditambahkan di kolom komentar. Kemudian soal berikutnya. Ayat tersebut berkenaan dengan akhlak terhadap orang lain, yaitu A. Musyawarah, B. Ta'awun, C. Musawah, D. Tasyakur. Nah, kita langsung saja. Sikap musawah dalam arti persamaan dalam hidup, bermasyarakat maupun persamaan dalam hukum. Berkenaan dengan persamaan dalam arti luas, Allah berfirman yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling kenal. Sesungguhnya
Semulia-mulianya kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, sudah cukup jelas ya di sini teman-teman, bahwasanya untuk jawaban dari soal nomor 6 ini adalah yang C, yaitu musawah. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Manusia tidak mungkin hidup sendiri karena manusia secara fitrah adalah makhluk arasional, sosial, individual, politikal. Jelas adalah makhluk sosial ya teman-teman. Nah, manusia pada dasarnya dilahirkan seorang diri. Namun, di dalam proses kehidupan selanjutnya, manusia membutuhkan manusia lain di sekelilingnya. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup bersama. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Dari fitrah tersebut kemudian lahirlah melahirkan masyarakat. Jadi cukup jelas di sini teman-teman bahwasannya di sini manusia adalah makhluk sosial. Oke, kita lanjutkan pada soal yang nomor 8. Manusia harus berbuat baik kepada orang tua. Hal tersebut dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, kemudian Yunus ayat 101, kemudian yang C Al-Hujurat ayat 13, yang D Al-Baqarah ayat 28. Nah, di sini jawabannya adalah yang A, yaitu Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang artinya adalah seperti ini. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara mereka atau kedua-duanya sudah umur lanjut dalam pemeliharaannya, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya, "Hus," dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, di sini cukup jelas ya teman-teman. Untuk jawaban dari soal nomor 8 itu adalah yang A. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Salah satu akhlak terhadap orang lain adalah ta'awun. Ta'awun adalah saling mengasihi, menghormati, menolong, menghormat. Ta'awun ialah saling tolong-menolong dalam hal kebajikan. Jadi cukup jelas di sini jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjutkan pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Ayat tersebut berkaitan dengan akhlak. A terhadap Allah, B terhadap manusia, C terhadap alam, D akhlak terhadap diri sendiri. Nah, alam adalah ciptaan Allah dan diperuntukkan bagi manusia untuk kebaikan dan pengabdian kepadanya. Karena itu, akhlak yang harus diwujudkan terhadap alam antara lain memperhatikan dan merenungkan penciptaan alam. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 190.
Nah, di sini untuk jawaban dari soal nomor 10 ini cukup jelas adalah yang C, yakni terhadap alam. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja dulu di kesempatan kali ini. Jika ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Kita bisa belajar di situ bersama-sama. Baik, mungkin hanya itu saja dari saya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan bergabung di channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Mungkin itu saja, tanpa perlu banyak kata lagi, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. I'm marveling your eyes.